Halo para optimer sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agung dalam program 90 hari sharing hal-hal yang baik yang Agung baca, Agung alami langsung, ataupun juga Agung dengar. Dalam kesempatan ini ingin berbagi hal yang berkaitan dengan ngantri. Ya, ini merupakan satu kebiasaan yang cukup baik sekali. Dan tadi siang sekitar jam 3 Agung setelah bertemu dengan beberapa teman, salah satu juga adalah teman Indonesia, adik kelas, dan setelah kita ngobrol tentang bisnis dan juga kesempatan kerjasama, Agung kembali ya dari Lingko kembali ke Chongli. Dan ada satu bis yang berangkat dari rumah sakit Changken, dan di situ terlihat begitu rapih barisan di mana semua orang itu ngantri ya untuk masuk ke dalam bis. Dan pada saat Agung mengantri di dalam kesempatan itu, Agung merasa bahwa budaya ngantri adalah budaya yang sangat baik sekali, tetapi Agung tiba-tiba merasa pesimis. Loh, kok bisa ya? Padahal Agung selalu mengatakan selalu harus optimis ya, atau menjadi orang yang punya pemikiran positif begitu. Tapi kenapa ya tiba-tiba ada pemikiran yang pesimis yang muncul ataupun juga hadir di dalam pikiran Agung, yaitu adalah kebiasaan mengantri ini mungkin adalah yang baik, tetapi di antara orang-orang yang mengantri di situ untuk kembali ke rumahnya, mereka sudah ngantri berapa tahun ya? Mereka itu karena sabar dengan pekerjaannya, lalu mereka rela untuk setiap hari mengantri berpuluhan menit ya, mungkin di Indonesia mungkin karena banyak orangnya mungkin bisa ngantri sejam 2 jam untuk sampai ke bis lalu baru bisa pulang ke rumah. Kalau misalkan kebetulan lagi liburan yang panjang ya. Jadi banyak sekali orang itu sudah terbiasa dengan apa yang ia lakukan, rutinitas, padahal ia lewati selama bertahun-tahun. Nah, mungkin ada orang yang tidak betah, termasuk Agung juga, tidak betah dengan rutinitas dan ngantri. Bukannya nggak kepingin ngantri, pengen berebut tempat, bukan. Tetapi adalah bisa nggak kita itu mencari cara supaya kita memperbaiki hidup agar kita tidak sama seperti orang-orang awam, ya. Dan memang betul ya, dia maksud dengan orang, bukan bukan berarti menjadi orang awam itu tidak baik, akan tetapi apa kita dilahirkan untuk seperti itu? Apakah kita ini manfaatnya sampai sana saja? Apakah kita tidak bisa lebih? Ya, apakah kita bisa lebih baik daripada kondisi sekarang sehingga kita bisa menentukan kapan kita mau pulang, kapan kita mau pergi? Adanya kebebasan waktu, adanya kebebasan finansial, bisa menikmati waktu lebih banyak dengan keluarga. Dan aku merasa ini merupakan satu cita-cita setiap orang adalah bisa mempergunakan waktunya sesuai dengan dirinya sendiri. Ya, bukan karena tertekan, bukan karena dihadapi sesuatu yang eh, terpaksa gitu ya. Mungkin setiap orang keingin sekali untuk melakukan, ya, bukan setiap orang ingin mendapatkan sesuatu yang bebas ya, bebas finansial tadi, seperti bebas waktu, bisa menikmati waktu bersama lebih banyak daripada dengan keluarga gitu ya. Tapi seberapa banyak aksi kita untuk mendobrak itu, seberapa banyak aksi kita untuk melakukan perubahan. Nah, di situ kuncinya ya. Jadi budaya ngantri itu baik, tapi kita masih bertahan berapa lama? Apakah kita sudah pernah berpikir, bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup saya hanya begini saja? Apa cuma begitu doang? Apa cuma begini doang? Aku tiba-tiba teringat ya, ada sebuah kalimat yang sangat unik sekali ditanyakan, tahu nggak sih, di seluruh dunia ini, tempat mana yang paling kaya raya? Tempat mana yang paling kaya raya? Jawabannya adalah apa? Di kuburan. Kenapa bisa di kuburan? Karena di dalam kuburan itu dikatakan banyak sekali mimpi, banyak sekali talenta, banyak sekali rencana-rencana yang brilian, banyak sekali dobrakan-dobrakan yang baru yang belum sempat dilaksanakan. Jadi mungkin hari ini yang ingin Agung sharing ya, jangan kita sampai hari terakhir hidup kita menyesal bahwa, tahu gitu aku melakukan ini. Tahu gitu aku mengatakan cinta kepadanya. Tahu gitu aku menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga.
Nah, semua itu perlu yang namanya pengorbanan. Semuanya itu perlu rencana. Semua itu perlu antusias. Semua itu perlu cara pikir optimis. Semua itu perlu menghadapi kegagalan. Semua itu perlu menghadapi ditolak oleh banyak orang. Tapi ada hanya satu hal yang kita sebetulnya diminta. Hiduplah sesuai dengan talenta yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Baiklah, para optimas kalian, demikianlah sharing di hari ini. Kalau misalnya Anda suka, silakan sharing kepada teman Anda dan tinggalkan pesan di bawah ini apabila Anda mempunyai pendapat ataupun juga masukan dalam sharing di hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.